Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikril habibi tunalu syafa'ati war rahmat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini Allah masih izinkan kita untuk bersama-sama merasakan manisnya iman dan Islam, sehingga dengan kedua nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa mengabdi kepadanya. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kenikmatan tersebut sampai Allah menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah, dalam kesempatan ini insyaallah bersama-sama sedikit akan kita membahas seputar kejadian yang baru-baru terjadi di negara Palestina, yang mana mereka adalah saudara kita, yang mana mereka adalah saudara seiman dan seislam kita. Maka perlu kiranya untuk kita bahas sedikit tentang sikap kita bagaimana terhadap kejadian yang ditimpa oleh saudara-saudara kita di Palestina. Apakah kita diam saja? Apakah kita tidak merespon? Atau ada hal yang harus kita ketahui akan keutamaan dan keagungan Masjidil Aqsa dan keutamaan akan saudara-saudara kita di Palestina? Maka dari itu insyaallah inilah yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. Ikhwani rahimakumullah, sebelum kita bahas tentang peperangan yang terjadi di sana, penting kiranya untuk kita ketahui bahwasanya negara Palestina adalah salah satu negara ketiga yang sangat suci. Karena kita tahu bahwasanya negara suci itu ada tiga. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, Masjidil Haram wa Masjid Rasulullah SAW wa Masjidil Aqsa. Kalian tidak susah-susah payah, kalian jangan bersusah payah untuk mencari-cari masjid kecuali di tiga masjid. Yang pertama Masjidil Haram yang ada di kota Mekah. Yang kedua adalah Masjid Rasul SAW, yaitu masjid yang terletak di kota Madinah. Yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Tiga masjid saja yang disebutkan oleh Rasulullah agar kita bersusah payah untuk berkunjung dan mencarinya. Selain tiga masjid ini, tidak perlu kita capek-capek mencari ataupun berkunjung mendatanginya. Maka dari itu, dari hadis ini Masjidil Aqsa memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekitarnya. Jadi keberkahan ada di Masjidil Haram, keberkahan juga ada di Masjidil Aqsa sebagai tempat persinggahannya Nabi Muhammad SAW, sebagai tempat dilahirkan juga para nabi di situ, dan juga tempat yang sangat mulia karena memang terletak di kota yang sangat mulia, itu negara Palestina. Dari dua dalil ini cukup untuk menjadikan hati kita perhatian dan peduli kepada mereka. Maka kejadian yang ada di Palestina bukan hanya kejadian atas nama kemanusiaan, tapi lebih daripada itu, ini adalah panggilan iman, ini adalah panggilan jiwa, ini adalah panggilan hati yang Allah perintahkan untuk kita. Sebab Rasulullah SAW bersabda, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna. Barang siapa yang tidak perhatian dan peduli kepada saudaranya yang muslim, maka dia bukan dari golongan kami. Sebelum kita bahas lebih dalam, mengingat sejarah yang telah terjadi beberapa tahun yang lalu pada saat Republik Indonesia merdeka,
yaitu pada tahun 1945. Tahukah kita bahwasanya pertama kali negara yang berani dengan lantang mengungkapkan akan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 adalah negara Palestina yang dipimpin oleh mufti besar mereka yang bernama Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Bahkan tidak ada satu negara-negara besar di barat yang berani untuk mengungkapkan, karena mereka menganggap bahwasanya negara Indonesia tidak layak untuk merdeka, tidak pantas untuk merdeka. Mereka masih layak untuk dijajah, mereka masih layak untuk dirampas dan diambil harta-harta, bahkan jiwa-jiwa mereka. Tapi subhanallah, satu-satu negara yang berani dengan lantangnya melalui radio yang disebarkan di seluruh negara-negara Arab khususnya pada waktu itu, maka dia mengungkapkan dengan bahasa Arabnya dengan mengatakan nahnu nuqarriru, kami mengakui al-istiqlali biladi Indonesia, akan kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan bukan hanya dia saja yang mengakui dan setuju akan kemerdekaan Republik Indonesia, bahkan beliau juga mengajak seluruh elemen masyarakat yang ada negara Palestina khususnya dan negara-negara tetangga seperti Mesir, Maroko, Yordan, dan sebagainya. Maka mereka tergerak hatinya dan mendukung atas apa yang telah dibuat keputusan oleh mufti Mesir yang bernama Muhammad Amin Al-Husaini. Maka mereka semuanya kompak dan mengumumkan secara resmi akan persetujuan mereka dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ini adalah jasa yang begitu besar, tidak boleh kita lupakan. Bahkan bukan hanya sekedar pengakuan dan persetujuan yang mereka berikan, bahkan di dalam hal lain mereka juga menyumbangkan sesuatu yang besar untuk negara Republik Indonesia pada saat kita merdeka. Tahukah kita, di Palestina juga ada satu saudagar kaya yang bernama Muhammad Ali Tahir. Beliau ini adalah saudagar kaya di Palestina. Pada saat Republik Indonesia merdeka, orang-orang Indonesia, rakyat Indonesia masih belum punya apa-apa. Mereka politiknya masih tidak stabil, ekonomi belum stabil, makan, pandang, sangan, mereka belum mendapatkan sesuatu yang normal dan stabil. Maka pada waktu itu, bagaimana kedermawan orang Palestina yang bernama Muhammad Ali Tahir, dia berani dengan mengatakan hadhil amwal nunfikuha li syu'ubi Indonesia. Ini harta-harta yang aku punya, aku serahkan seluruhnya untuk penduduk Republik Indonesia. Maka atas dasar itu, ini adalah jasa yang besar dari mereka. Ini adalah bantuan yang begitu besar dari mereka. Jangan sampai kita lupakan. Bahkan ketika mereka sudah berusaha untuk membantu kita, maka pendiri Nahdlatul Ulama, Mbah Hashim Asy'ari radhiyallahu an, beliau mengumumkan kepada seluruh pengikutnya, yaitu khususnya organisasi Nahdlatul Ulama atau NU yang kita kenal, untuk setiap tanggal 27 Rajab seluruh elemen masyarakat, seluruh para pengikut dan khususnya kaum muslimin Indonesia untuk mengumpulkan dana, kemudian dikirimkan kepada mereka sebagai bentuk balas jasa kepada mereka walaupun tidak seberapa. Sampailah dari tahun ke tahun itu selalu dilakukan oleh para penerus dan oleh para pejuang bangsa Republik Indonesia. Ikhwani rahimakumullah, dari inilah kita tahu bahwasanya Palestina pada saat mereka dalam keadaan damai, mereka peduli dengan kita. 4 tahun setelah mereka mengakui akan kemerdekaan Republik Indonesia, ternyata keadaan membalik. Subhanallah, mereka diserang. Berapa ribu yang telah menjadi korban dalam peperangan tersebut, dan beberapa bangunan yang telah hancur dari peperangan tersebut. Sampailah sekarang yang disebut dengan peperangan Tufanul Aqsa. Jadi setiap peperangan yang terjadi di Palestina antara Israel dan Gaza itu selalu diberi nama. Tahun 2003 sekarang ini,
Peperangan tersebut dinamakan dengan Tufanul Aqsa, yang kurang lebih beberapa minggu peperangan terjadi sudah menjatuhkan 2000 korban jiwa. Ada di antara mereka anak kecil yang tidak berdosa, ada di antara mereka perempuan, ada di antara mereka orang tua, ada di antara mereka militer. Seluruh daripada elemen masyarakat mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan hancur, mati dalam keadaan yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Ada di antara mereka yang kepalanya hancur karena bom. Ada di antara mereka yang mati karena ditimpa oleh reruntuhan yang begitu kokoh dan besar. Ada juga di antara mereka yang ditembak secara langsung di depan mata mereka. Pada saat kita menyaksikan ini, apakah hati kita tidak tersentuh? Apakah hati kita tidak goyang? Apakah hati kita tidak perhatian kepada mereka? Paling tidak, ikhwani rahimakumullah, semampunya apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kita korbankan. Andaikan kita punya uang, mari kita donasikan uang kita. Andaikan kita tidak punya uang, kita hanya mampu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan kau lupakan doa tersebut untuk saudara-saudaramu yang ada di sana. Mereka sangat butuh bantuan. Tahukah kita tempat-tempat pabrik untuk pembuatan makanan, minuman di negara Palestina pada saat ini sudah dihancurkan oleh kaum Israel laknatullah alaihim. Tempat-tempat makanan, tempat-tempat gas, tempat-tempat obat, kesehatan, semuanya mereka sudah mencari celah bagaimana supaya dihancurkan, dan mereka berhasil untuk menghancurkannya. Dan kita harus tahu bahwasanya negara Palestina, yang mana salah satu tempatnya adalah disebut dengan Gaza. Gaza dalam sepintas kita lihat negara yang kecil, tempat lokasi yang kecil, tapi subhanallah peperangan yang terjadi sudah berlalu kurang lebih 20 tahun yang lalu. Sampai sekarang tidak pernah yang namanya Palestina hancur sampai orangnya meninggal semua, atau Gaza militernya, anggotanya, masyarakatnya habis hancur dan tidak bisa kembali lagi untuk menyerang Israel. Tidak. Sampai sekarang Gaza tetap kuat. Sampai sekarang Palestina tetap kuat. Sampai sekarang Palestina masih terus memberikan serangan balik kepada kaum Israel. Memangnya ada apa di sana? Kenapa mereka begitu kokoh? Kenapa mereka begitu kuat? Padahal jumlah penduduk mereka tidak begitu banyak. Alat yang mereka punya tidak begitu banyak. Tidak sedahsyat, tidak secanggih yang dimiliki oleh kaum Israel, kaum Zionis laknatullah alaihim. Subhanallah, pada saat ditanya, ternyata mereka hanya mengandalkan satu ayat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Anfal ayat 60, qala Allah Ta'ala wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwakum, yang artinya Allah memerintahkan kepada mereka wa'iddu lahum mastata'tum, dan persiapkanlah untuk mereka musuh-musuhmu dengan persiapan semampu kalian. Apa yang bisa kalian persiapkan, siapkan. Dua hal yang Allah perintahkan. Min quwwah, siapkan kekuatan. Yang kedua, wa min ribatil khayl, dan tunggangan kuda. Zaman sekarang kalau tunggangan kuda berarti kendaraan. Kekuatan apa saja? Apa janji yang Allah akan berikan pada saat kalian sudah berusaha menyiapkan kekuatan? Yang kedua, kalian sudah menyiapkan alat-alat, walaupun alatnya tidak canggih, walaupun alatnya tidak sekuat mereka, tapi kalian sudah berusaha untuk mengamalkan ayat Allah, yaitu mempersiapkan saja alatnya. Turhibuna bihi aduwakum. Maka dengan dua hal tersebut akan menggentarkan hati-hati mereka. Hati mereka akan takut sebelum mereka perang, sebagaimana itu terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika berperang dengan kaum musyrikin, jumlah Nabi Muhammad dan para sahabat terkadang lebih sedikit. Tapi di antara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musuh-musuh Rasulullah, musuh-musuh Allah yang akan memerangi Nabi Muhammad SAW sebulan sebelum peperangan itu terjadi, mereka sudah dilanda rasa takut di dalam hati mereka.
Sehingga pada saat mereka bertemu dengan Rasulullah, hati mereka sudah kacau, hati mereka sudah takut, hati mereka sudah khawatir. Sehingga dengan mudah para sahabat dan Nabi Muhammad SAW mengalahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin, ikhwani rahimakumullah. Maka dari itu, kejadian yang telah kita saksikan di negara Palestina, di sana mereka adalah saudara-saudara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di sana ada Masjidil Aqsa. Itu masjid bukan punya Palestina saja. Itu masjid bukan punya orang-orang yang tinggal di sana saja. Hanya kebetulan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan Masjidil Aqsa di Palestina. Hanya kebetulan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat dan menjadikan tempat Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di negara Palestina. Maka mereka lebih berhak untuk menjaga daripada kita. Akan tetapi Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa itu adalah masjidnya seluruh kaum muslimin. Sebagaimana Masjidil Haram, sebagaimana Masjidin Nabawi, masjidnya Rasul SAW, itu masjid seluruh kaum muslimin. Kenapa yang pertama Masjidil Aqsa? Sebelum Rasul SAW menghadap kiblat ke arah Masjidil Haram, ternyata Nabi Muhammad dan para sahabat 16 bulan sampai kurang lebih 17 bulan Allah memerintahkan mereka terlebih dahulu untuk menghadap kiblat ke Masjidil Aqsa. Setelah Nabi Muhammad berkeinginan untuk supaya Allah mengganti posisi kiblat ke Masjidil Haram, barulah Allah turunkan ayat Yaqulullah subhanahu wa ta'ala wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Dan dari arah mana saja engkau keluar, fawalli, maka arahkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Sebelum Allah perintahkan Nabi Muhammad dan para sahabat untuk menghadap Masjidil Haram sebagai kiblat, ternyata kiblatnya Rasulullah, kiblatnya para sahabat, dan kiblatnya seluruh orang-orang mukmin pada waktu itu adalah Masjidil Aqsa. Kurang lebih 16 sampai 17 bulan. Kalaulah Allah tidak menyimpan kemuliaan dan keagungan di Masjidil Aqsa, tidak mungkin Allah memerintahkan Rasulullah dan para sahabat untuk dijadikan Baitul Masjidil Aqsa sebagai kiblat. Tapi karena keinginan Rasulullah agar Allah memindahkan ke Masjidil Haram, maka Allah mengijabah keinginan Nabi Muhammad, maka dipindahkanlah Masjidil Aqsa, dipindahkanlah kiblat ke Masjidil Haram. Ikhwani rahimakumullah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan hati kita tergerak untuk membantu mereka dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita miliki. Dengan pikiran, mari kita berpikir. Dengan akal, mari kita terus untuk menggunakan akal kita. Kita punya harta, mari kita keluarkan untuk mereka walaupun dengan jumlah yang tidak banyak. Perjuangan yang kita keluarkan, pengorbanan yang kita berikan sungguh sangat kecil, karena memang kebutuhan mereka sangatlah banyak. Tapi jangan kita pikirkan dengan jumlah yang ada. Akhirnya karena kita punya sedikit, punya uang sedikit, akhirnya tidak jadi kita untuk berbuat baik dengan menginfakkan harta kita. Jangan. Akan tetapi yang Allah lihat adalah ketulusan hati kita di dalam menolong saudara kita, bukan jumlahnya. Semakin kita berkorban dengan ikhlas, disitulah kita akan dijadikan oleh Allah sebagai golongannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.